Oke, teman-teman kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini ada di chapter ke-8 ya, dan chapter 8 ini nanti akan membahas tentang paired words atau gandengan kata. Jadi di soal struktur tuple sendiri itu ada yang cara mengerjakannya cukup unik ya, cukup gampang gitu maksudnya teman-teman. Kalau misalnya ada si A, pasti ada si B. Misalnya gitu, ada si D, ada si E, misalnya gitu teman-teman. Jadi misalkan kalau ada kata both, terus setelahnya ada titik-titik. Nah, itu pasti tempatnya N. Jadi dicari di pilihan ganda yang N. Jadi both gandengannya N. Nah, kita akan belajar mengenai jenis soal seperti itu di kali ini ya. Jadi langsung saja phrasing yang ketiga atau phrasing yang terakhir kita belajar mengenai paired words atau gandengan kata yang mana nanti di gandengan kata ini misalkan kalau ada si A, ada si B, si C, ada si D dan seterusnya. Nah, untuk gandengan kata yang pertama itu kita bahas di gandengan katanya conjunction. Jadi ada beberapa conjunction itu yang boleh punya gandengan kata dan biasanya itu keluar di soal struktur TOEFL. Yang pertama adalah but also, yang kedua ada or, yang ketiga nor, dan yang keempat ada and. Keempatnya ini adalah anggota fanbase ya, teman-teman. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada not only. Oke, contohnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Kalau diartikan, Shakespeare itu tidak hanya atau bukan hanya seorang penulis, namun juga seorang aktor. Nah, kemudian yang kedua itu ada or. Gandengannya adalah either atau whether. Jadi kadang either, kadang whether. Contohnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Nah, ini kalau diartikan kamu perlu entah untuk menambahkan jumlah kursinya atau untuk membatasi jumlah undangannya atau jumlah yang hadir seperti itu. Kemudian berikutnya ada nor. Itu biasanya sebelumnya ada neither. Oke, contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Alat itu atau peralatan itu tidaklah akurat, juga tidak aman. Dan yang terakhir ada and, yang tadi ya, and ini gandengannya adalah both, teman-teman. Nah, contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Nah, itu tadi adalah 4 gandengan kata di conjunction. Biasanya yang dihilangkan yang bagian kiri, kadang juga yang dihilangkan bagian kanan. Ya, teman-teman. Jadi salah satu nanti jadi petunjuk teman-teman untuk mencari gandengannya di pilihan ganda. Yang pertama not only but also, yang kedua either atau whether or, yang ketiga neither nor, dan yang keempat ada both and. Seperti itu. Kemudian berikutnya kita punya gandengan kata di comparison atau perbandingan. Jadi caranya kita membanding-bandingkan, teman-teman. Nah, untuk degree of comparison atau caranya membandingkan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, caranya kita bilang sama dengan. Itu kita bisa pakai as, oke, kita juga bisa pakai the same as, juga bisa pakai not so as. Kalau not so as artinya tidak sama dengan gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah Katarina is not as tall as you. Nah, not as juga boleh, teman-teman. Itu kalau diartikan Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Jadi caranya kita bilang sama dengan itu as. The same as juga bisa. Not so as juga bisa. Kemudian yang kedua, caranya kita bilang lebih dari. Itu kita bisa bilang more than. Kadang juga would rather than. Ya, teman-teman. Jadi itu gandengannya salah satu. Contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Kalau diartikan rute yang ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada rute yang satunya. Seperti itu. Dan yang terakhir namanya superlatif ya, teman. Caranya kita bilang yang paling yaitu the most. Nanti gandengannya adalah of, kalau enggak gitu in, kalau enggak gitu among. Contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Kalau diartikan, berkebun adalah aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Contoh ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah gandengan kata di perbandingan. Oke. Nah, tapi hati-hati dengan as ya, teman-teman. As itu kadang dia keluar jadi pengecoh. Maksudnya gini, as itu tidak selalu artinya sama. As itu kadang artinya sebagai. Nah, kalau as yang artinya sebagai itu bukan penanda
bukan double comparator, maksudnya adalah penanda paired words as. Oke. Nah, cara menentukannya gimana kalau di soal? Kalau kita biar tahu itu as yang preposisi atau as yang artinya sama. Itu dilihat kata setelahnya, teman-teman, atau sebelum as yang kedua. Oke. Apakah setelahnya as itu dia kata benda? Contohnya teacher, kemudian misalkan apalagi misalnya gardener, misalnya tukang kebun, misalnya juga builder, tukang bangunan, misalnya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan kata benda setelahnya as, misalnya as a teacher, berarti as di situ artinya bukan sama, karena nggak enak diartikan, teman-teman. Sama seorang guru dengan, kan nggak enak. Nah, as yang artinya sama itu ketika setelahnya umumnya ya diikuti oleh kata sifat yang deskriptif. Contohnya sama besarnya dengan, sama mahalnya dengan, sama cepatnya dengan. Nah, kayak gitu. Jadi dilihat kata setelahnya as yang jadi penanda nanti. Oke, maksudnya as yang pertama yang di depan. Supaya tidak terkecoh kalau itu adalah as. Karena sering banget as ini dijadikan pengecoh, teman-teman. Untuk kasus ini ya. Kemudian yang terakhir untuk gandengan kata, kita punya di preposisi dan keterangan. Oke, contohnya yang pertama kita punya gandengan preposisi from itu adalah to. From dari, to hingga atau sampai. Contoh kalimatnya, we will have to walk from this point to the next town. Kita bakal harus berjalan dari titik ini hingga ke kota berikutnya atau sampai kota berikutnya. Jadi from to. Kemudian between and. Di antara dan. Nah, contohnya jadi bukan di antara dengan ya, tapi di antara dan, teman-teman. Contohnya Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard sedang duduk di antara wanita tua itu dan pria itu. Oke, kemudian berikutnya ada to yang O-nya 2 artinya terlalu, itu gandengannya adalah to verb 1. Enough juga kadang ini keluar ya teman-teman, enough gandengannya juga to verb 1. Cuman kalau enough ini selama saya tes, dia nggak pernah jadi pertanyaan. Maksudnya dia hanya bisa jadi petunjuk teman-teman. Nanti yang dihilangkan misalnya to verb 1-nya kalau enough. Belum pernah enough ini yang dijadikan di pilihan ganda, seperti itu. Oke, tapi to yang O-nya 2 sama enough gandengannya to verb 1 ya. Contoh kalimatnya adalah you are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Atau kalau pakai enough ya, you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah mencukupi untuk mengikuti perlombaan itu, misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya ada so, kemudian gandengannya adalah that. So di sini artinya bukan jadi ya, teman. So di sini artinya adalah sangat. Jadi so yang artinya sangat nanti gandengannya adalah conjunction that, artinya di sini adalah sehingga. That-nya ya. Contoh kalimatnya adalah the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Kalau diartikan, cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Ya, dan itu kalau teman-teman lihat ada so hot that, sangat panas sehingga. Ya. Kemudian berikutnya ada such that. Ini artinya sama dengan so that, teman-teman. Such-nya di situ artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Ya. Nah, mungkin bedanya adalah dengan so tadi, kalau so kan setelahnya cukup diikuti kata sifat aja, itu boleh diikuti that. Tapi kalau such ini nggak boleh cuma kata sifat langsung diikuti that, teman-teman. Such itu harus ada kata benda dulu, baru nabrak preposisi that yang artinya sehingga. Contohnya adalah, it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Nah, di situ such hot weather. Ya, baru that. Kalau diartikan sebenarnya mirip kayak yang tadi. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya telah menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada such as. Kalau ini artinya beda ya. Such di situ artinya beberapa, as itu artinya misalnya atau seperti itu. Contohnya adalah we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita bakal perlu beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris gitu ya untuk memperbaiki ini. Nah, yang terakhir, kalau teman-teman menemukan ada ungkapan urutan, contohnya the first, the second, the last, the next, itu nanti gandengannya adalah to verb 1.
contohnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Nah, ini umumnya ya, teman-teman. Atau saya belum pernah menemukan yang dijadikan pertanyaan yang urutannya. Biasanya urutannya ini yang jadi petunjuknya di soal. Nanti yang dihilangkan adalah to verb satunya. Di situ to let-nya gitu. Ini untuk kasus yang terakhir ini. Intinya the first atau teman-temannya the first nanti gandengannya adalah to verb satu. Sir, ini kok banyak ya? Apakah harus dihafal? Saran saya jangan, teman-teman ya. Hafalan bukan belajar. Silahkan difoto dulu boleh, di screenshot boleh. Nanti ketika teman-teman latihan silahkan sambil dibuka screenshotnya atau fotonya untuk sementara. Tapi nanti kalau sudah kelas dan teman-teman sudah paham, disarankan untuk dipindahkan ke buku catatan. Nah, tapi mungkin sebelum kita ke contoh latihan, ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sir, izin mau tanya. Boleh, Miss, silahkan. Kan kadang kalau soal di TOEFL itu kan tidak hanya ABCD ya, Sir. Ada Betul, yang juga error yang analysis. kayak, ya itu. Apakah itu nanti kita akan mempelajari itu juga, Sir? Of course, Miss. Itu nanti akan kita bedah di hari ke-9. Seperti itu, Miss. Cuman besok berarti. betul, besok berarti ini adalah materi terakhir untuk teori, teman-teman. Nah, sebenarnya materi ke-9 besok, betul. Materi 9 besok itu kita lebih ke teknis. Karena materinya sebenarnya sama aja tentang kelas kata dan penggunaannya di dalam kalimat. Nah, yang bikin error analisis itu agak menantang, saya bilangnya agak menantang ya, teman-teman, bukan agak sulit. Karena kalau sulit pasti teman-teman tahu lah gitu. Agak menantang itu adalah karena vocab-vocabnya di situ nanti bakal teman-teman tahu itu bakal sedikit banyak akan keluar gitu. Maksudnya ada tuntutan tentang vocab juga kayak gitu. Tapi intinya sebenarnya sama yang sudah kita pelajari dari chapter 1 sampai chapter 8 seperti itu, Miss. Jadi untuk error analisis besok ya, Miss. Ya, insyaallah baik, Sir. Thank you. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Jadi hari ini hari materi terakhir untuk teorinya, teori pondasinya atau teori apa ya? Untuk structure ya, tapi kalau nggak ada pertanyaan, seperti biasa kita lari ke contoh soalnya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya, teman-teman. Sebenarnya caranya sama. Kalau teman-teman setiap menemukan soal structure bagian pertama seperti ini, yang harus dicari adalah predikatnya dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang cari predikat, cari kata kerja yang bisa jadi verb ya. Di situ ada verb 2 yaitu wrote. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kita cari subjeknya apakah sudah ada, kalau ditarik ke belakang di situ ada subjek author Margaret Wise Brown. Nah, sebenarnya ini kan subjek predikatnya sudah lengkap ya, teman-teman. Satu subjek, satu predikat. Nah, tapi kenapa saya bilang sebenarnya? Karena di situ sebelumnya predikat wrote itu ada conjunction but, fanboys. Yang mana conjunction fanboys itu harus kalau sebelumnya nggak ada komanya ya, itu harus menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Kalau setelahnya ada predikat, maka di sebelumnya juga harus ada, teman-teman, juga harus ada predikat. Jadi harus, dan bentuknya harus sama. Kalau setelahnya predikat verb 2, maka sebelumnya juga harus verb 2. Namanya paralel atau struktur yang sama, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu nggak ada yang predikat aja. Ya, maksudnya nggak ada yang cuma satu kata aja. Apalagi di situ ada but also, tapi juga. Nah, itu gandengannya adalah not only. Jadi carikan bentuk not only verb 2. Ya, betul teman-teman. Jawabannya yang alpha ya. Jadi yang bentuknya not only verb 2 itu adalah yang alpha. Jadi nomor 1 itu nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan atau memproduksi lebih dari 100 buku. Nah, ini more than yang kemarin kita bahas ya, teman-teman. Jadi gini, kemarin itu kan saya penasaran juga, karena ada yang bertanya di sesi malam itu, more than itu gimana sih? Karena ada pertanyaan, iya more than words itu kan di lagu ada gitu. Tapi kata teman saya gini, kalau di TOEFL atau ranah akademik, teman-teman, itu enggak, pasti gini, cara mengingatnya more than itu setelahnya pasti ada parts atau angka. Contohnya di sini 100. Jadi itu kalau ditulis 100 gitu.
Lebih dari 100 kalau di TOEFL ya. Tapi kalau di seni atau di literatur itu bisa. Atau di speaking itu bisa gitu. Tapi kalau di TOEFL karena ranahnya akademik, setelah more than diikuti penjumlah gitu. Nggak bisa more than books, nggak bisa. Tapi more than 100 books, karena dia termasuk penanda jumlah ya. But also wrote the lyrics for 21 Children's Record. Lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak. Seperti itu. Contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu, di situ ada did not grow, subjeknya adalah we. Kemudian ada predikat lagi does, subjeknya adalah it. Artinya di sini kita butuh conjunction. Teman-teman masih ingat more than, right? More than itu setelahnya kan boleh diikuti subjek predikat ya, teman-teman. Ini materi kita inversi hari keempat. Jadi more than itu dia bisa diikuti kata benda aja yang dibandingkan. Atau kata benda itu menjadi subjek, berarti nanti ada predikatnya. Atau nanti diinversi, predikat dulu baru subjek. Nah, kalau misalkan di setelahnya dan itu diikuti subjek predikat, hati-hati teman-teman. Predikat ini harus mengikuti bentuk predikat sebelumnya more. Misalkan kalau sebelumnya more itu ada predikat to be, maka predikatnya yang setelahnya dan itu juga to be. Tapi kalau nggak ada to be sebelumnya more, maka jangan pakai to be. Ikuti auxiliary yang dipakai apa. Kalau nggak ada auxiliary-nya, misalkan verb 1, verb 2, verb SIS ya, predikatnya nanti kalau nggak do, does ya did, seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi sama dengan as itu juga sama, dia dianggap sebagai conjunction. Jadi satu kesatuan conjunction. Oke, nah di situ karena ada as sebelum titik-titik, maka carikan gandengannya yaitu as satu lagi. Alright. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo. That's right, Miss. Nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum tidak tumbuh sepopuler atau sebanyak gitu ya, yang saat ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir nomor 3. Caranya sama, cari predikat dulu. Nah, ini inversi ya, teman-teman. Ada not only di sebelumnya subjek, itu ada auxiliary can, verb-nya adalah live. Di tengah-tengahnya itu ada subjeknya yaitu walking fish. Artinya ikan yang bisa berjalan gitu ya. Kemudian nah ada predikat lagi yaitu can also travel. Subjeknya adalah they. Artinya di sini kita butuh conjunction. Nah, conjunction apa di situ? Nah, di situ conjunction-nya Bravo, Charlie, atau Delta, teman-teman. Yang bisa jadi conjunction. Alpha nggak bisa ya. Nah, conjunction apa yang bisa dimasukkan di situ? Kita lihat di sebelum titik-titik itu, di situ ada not only tadi, maaf. Di depan sendiri tadi ada not only. Gandengannya adalah but also. Di soal sudah ada also. Ya, jadi di setelahnya can itu sudah ada also, nggak perlu dikasih also lagi ya. Jadi tinggal but-nya aja. Ya, betul. Jawabannya adalah Charlie. Gampang kan teman-teman? Tapi hati-hati dengan yang as tadi ya. As itu kadang dia ngecoh. Jadi as itu dijadikan jebakan biasanya. Karena as juga punya arti sebagai. Ini kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Kalau diartikan, tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa berjalan untuk jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Nah, dari 3 contoh tadi, sebelum praktek latihan, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Easy ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan berkreasi, jangan takut salah. Di sini ada satu nomor, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan ada jawaban bravo, 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 bravo. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bersama apakah jawabannya bravo.
Kalau ditarik dari depan itu ada conjunction although, subjeknya Canada's Parliament, ada predikat can administer or enforce, satu, sama can initiate. Oke, tapi intinya di situ ada auxiliary can, verb-nya ada dua, administer or enforce sama initiate. Nah, berarti di sini nanti harusnya ada fan voice untuk menghubungkan dua ini, teman-teman. Ya, tapi kita cari dulu kelengkapannya conjunction although ini karena cuma ketemu satu subjek satu predikat. Setelah koma itu ada predikat lagi yaitu has, subjeknya adalah it. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Masalahnya adalah di phrasing. Kalau kita lihat tadi di dalam predikat ada can verb 1 dan can verb 1 di situ. Itu ada yang bolong di situ. Nah, yang bisa menghubungkan dua yang sama seperti ini itu hanyalah fan voice, teman-teman. Nah, tapi di pilihan ganda yang fan voice itu ada dua, antara Bravo atau Charlie. Nor itu fan voice, Charlie and itu juga fan voice. Untuk tahu butuhnya yang mana, kita cari petunjuk di soal. Kalau kita lihat di sebelum titik-titik itu ada kata neither, yang mana gandengannya adalah nor. Ya, berarti jawabannya yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, although Canada's parliament can neither administer or enforce laws, nor initiate policy, it has the power to make laws and vote on the allocation of funds. Ini kalau diartikan kurang lebih, meskipun parlemennya Kanada tidak dapat memberikan atau memaksakan undang-undang, juga tidak bisa memulai suatu kebijakan, parlemennya Kanada itu memiliki kuasa untuk menyusun undang-undang dan menganggarkan APBN gitu atau APBD gitu, alokasi dana ini gitu. Oke, jawabannya adalah Bravo. Nice. Lanjut lagi ke nomor 5. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Ya, betul jawabannya Charlie ya, teman-teman. Sebenarnya alasannya simpel. Di situ ada kata neither sebelum titik-titik. Neither gandengannya adalah nor. Tapi kalau kita urutkan, di situ ada predikat use, subjeknya most documentary filmmakers. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, di situ sebelumnya ada neither, maka setelahnya harus ada nor. Oke, karena ada dua benda di situ yang dihubungkan dengan fanbush, pakainya nor. Nanti kalau dibaca, most documentary filmmakers use neither actors nor studio setting. Kalau diartikan, hampir semua pembuat film dokumenter tidak menggunakan gitu ya, aktor juga tidak menggunakan settingan studio. Namanya aja dokumenter ya, teman-teman. Jadi langsung apa adanya gitu. Oke, lanjut ke nomor 6. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. 30 detik sudah habis dan ada jawaban Delta dan juga Charlie ya. Kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat, di situ ada conjunction while, subject the term harmony, predikatnya suggests, kemudian ada setelah koma itu subjek lagi it, predikatnya adalah is applied. Nah, kemudian tidak ada subjek predikat lagi, tidak juga ada conjunction lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing ya, teman-teman. Kalau kita lihat di setelahnya titik-titik. Jadi ini penandanya bukan di sebelumnya tapi di setelahnya, yaitu kata or.
Nah, teman-teman masih ingat or itu sebelumnya itu gandengannya kalau nggak whether ya either. Oke. Nah, kita cek aja di ABCD yang ada whether atau either yang mana salah satu. Nah, jawabannya yang delta ya, itu ada kata whether. Nah, nanti kalau dibaca, while the term harmony suggests a pleasant or agreeable sound, it is applied to any combination of notes, whether consonant or dissonant. Kalau diartikan, meskipun istilah harmoni merujuk pada sebuah atau sejenis suara yang enak didengar atau bisa didengar gitu ya. Dia atau istilah harmoni tadi itu dipakai ke semua kombinasi nada. Entah itu konsonan atau disonan. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 7. Silakan dicoba dulu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, ada juga Bravo atau Delta gitu ya, ragu maksudnya. Gak apa-apa, kita cek bersama. Mari kita cari predikat dulu ya, seperti biasa. Di situ ada verb 2 used. Nah, made di sini verb 3 ya, teman-teman. Karena made itu verb satunya make, artinya membuat, dia butuh objek. Di situ kok nggak ada objeknya. Nah, berarti itu pasif, ini verb 3 bukan verb 2. Nah, berarti predikatnya used itu subjeknya adalah the Egyptians, artinya orang-orang Mesir. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, ini berarti masalahnya di phrasing, setelahnya titik-titik itu ada kata as, ya. Bisa saja preposisi, bisa saja ya kalau dia berdiri sendiri seperti ini, dia preposisi ya, teman-teman. Tapi kalau jadi satu dengan as gandengan sebelumnya, itu dia menjadi dia ya ini bisa dianggap preposisi juga sih. Jadi more than itu kan boleh diikuti kata benda aja, sama dengan as juga sama. Cukup diikuti kata benda waktu seperti ini juga boleh. Nah, intinya as gandengnya as ya. Jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca as early as 2500 BC, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Kalau diartikan as early as itu bisa diartikan tepat setelah gitu ya, teman-teman. Atau baru. Jadi baru di tahun 2500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir itu menggunakan cermin-cermin yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 8. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, Delta, Bravo. Oke, antara Bravo atau Delta. Seperti biasa, kita cari predikat dulu. Ya, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat has. Subjeknya adalah main. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada kata kerja sebagai predikat ya, teman-teman. Nggak ada juga conjunction di situ yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena setelahnya then ini, itu nggak ada predikat lagi. Artinya then ini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi then ini punya gandengan. Ya, memang di situ petunjuknya teman-teman paling dekat dengan titik-titik itu adalah kata then. Jadi petunjuknya di situ. Gandengannya then itu adalah more. Dan diingat-ingat teman-teman, more itu jangan dikasih the. Karena nanti jadi artinya semakin, bukan artinya lebih dari. Beda dengan most yang superlatif. Kalau most yang superlatif itu harus pakai the. Nggak boleh tanpa the atau teman-temannya the lah, sekeluarganya the lah. Misalnya kepemilikan dan teman-temannya itu.
Ya. Nah, berarti jawabannya adalah Charlie ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Kalau diartikan, Maine memiliki cuaca yang lebih sejuk daripada atau dibandingkan hampir seluruh negara-negara bagian yang lain di benua atau di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Berarti kecuali double komparatif ya, Sir, yang must use the, atau the more maksudnya gitu ya. Betul, Mas. Jadi the more itu hanya bisa dipakai di double comparatif. Sebenarnya the more itu saya pernah menemukan satu kali, teman-teman, di soal TOEFL, tapi itu bukan the more. Tapi syaratnya kalau kita mau memasukkan gini ya, ini untuk pengetahuan teman-teman, ini jarang banget, tapi saya pernah menemukan itu entah di reading entah di structure. Kalau teman-teman menemukan ada the more, itu nanti pasti biasanya ada kata bendanya. Nggak ada the lagi tapi ya, langsung kata benda gini. Nah, nanti the-nya ini nanti menjelaskan kata benda ini, teman-teman. Nah, kalau ada the more noun seperti ini, pasti setelahnya diikuti nama. Itu udah pasti itu. Kalau misalkan nggak ada nama setelahnya, artinya bendanya belum jelas. Maka tidak boleh dikasih the. Seperti itu. Jadi cukup bilang more aja. Karena kalau kita bilang gini misalnya, Rita itu lebih rajin. Nah, kalau saya bilang Rita itu murid yang lebih rajin. Nah, kalau saya atau gini deh, Rita itu lebih rajin dibandingkan Wawan misalnya. Nah, pertanyaan saya nih ke teman-teman, apakah yang lebih rajin dibandingkan Wawan di kelas itu hanya Rita? Kalau misalkan saya bilang, atau gini deh, Uranus itu lebih besar dibandingkan Bumi. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, apakah planet yang lebih besar dibandingkan Bumi hanya Uranus? Jupiter. Nah, contohnya ada Jupiter, ada Neptunus, dan teman-temannya itu ya. Intinya gini, kalau kita cuma bilang lebih dari, itu pasti ada yang lain, tapi tidak disebutkan di kalimat itu, teman-teman. Intinya konteksnya hanya, misalkan kalau saya bilang Rita lebih rajin dibandingkan Wawan ya, berarti yang ingin kita omongin itu, atau yang kita bahas, itu hanya si Rita. Nah, kalau misalkan apakah ada yang lain yang lebih pintar dibandingkan Wawan selain Rita? Ada kalau dari kalimat tadi. Kenapa? Karena kita pakainya lebih, bukan paling. Itu bedanya komparatif sama superlatif, teman-teman. Kalau saya bilangnya Rita adalah anak yang paling rajin di kelas. Pertanyaan saya ke teman-teman, ada nggak di kelas itu yang lebih rajin dibandingkan Rita dari yang saya ucapkan tadi? No, because ada Nggak ada ya? paling. That's right. Makanya kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, teman-teman, yang paling itu adalah the most. The itu dipakai ketika bendanya nggak ada yang lain selain dia. Intinya satu-satunya lah dari keterangan di seluruh kalimat seperti itu. Nah, the more itu kalau misalkan nggak kasus seperti ini ya, nggak ada namanya seperti itu, nanti menjadi penanda double komparatif, teman-teman. Jadi the more apa, seperti itu. Atau bisa ditandai gini, more itu nggak boleh pakai the, ya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman menemukan the more ada kata benda nanti, entah di sini dikasih adjektif dulu nggak apa-apa. Intinya nanti ada noun-nya, itu karena the-nya itu miliknya noun-nya, bukan miliknya more, teman-teman. Pasti terus setelahnya nanti diikuti nama. Karena jelas, misalkan kalau saya bilang Priski, nah atau saya bilang matahari misalnya. Matahari itu ya cuma satu itu, the sun. Makanya bahasa Inggrisnya matahari itu the sun, bukan cuma sun. Pasti ada the-nya. Dunia kalau pakai world ya, itu kita pakainya the world. Karena dunia ini cuma satu. Maksudnya bukan bumi, dunia sama bumi beda ya. Tapi bumi itu juga kadang pakainya the earth. Seperti itu. Tapi kalau nama merujuk ke bumi itu nama, nggak boleh dikasih the. The Priski nggak ada, teman-teman. Nah, tapi kalau bumi itu merujuk ke benda, planetnya itu the earth. Jadi earth itu boleh the earth, boleh earth aja. Ya, jadi kalau dia nama earth aja, nggak boleh dikasih the. Kecuali ada noun-nya, misalnya the planet earth itu baru boleh. Oke, tapi kalau the earth, earth-nya itu maksudnya bukan nama. Kalau the earth ya, itu nama, sorry, itu planet kayak gitu. Intinya kalau bendanya udah jelas pakai the. Makanya kalau more itu ada saingannya yang lain, nggak boleh pakai the. Seperti itu. Oke, kalau ada the more seperti ini, itu bukan miliknya more the-nya, teman-teman. Itu miliknya kata bendanya. Kalau more-nya dihilangkan nggak apa-apa. Misalkan the more beautiful girl, itu bisa bilang
the beautiful girl aja. Oke. Oke, kita lanjut ke, sorry, itu tadi sudah saya artikan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ke nomor 9, dicoba lagi ya, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban sebenarnya banyak yang ragu di sini, nggak apa-apa. Teman-teman seyakinnya dulu. Misalkan kalau yakin A ya A, D ya D. Nah, ini ada jawaban alfa atau delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah fructose. Kemudian ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Kenapa kok gitu? Karena setelahnya ada predikat is. Ya, jadi ini CSP, cuman CS-nya itu jadi satu kata yaitu that itu. Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap subjek predikat, conjunction subjek predikat. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kalau kita lihat di sebelum titik-titik itu ada kata more, sweeter itu ya, artinya lebih manis. Oke, gandengannya more itu adalah than. Nah, sayangnya di pilihan ganda yang ada than-nya itu ada dua, teman-teman. Antara alfa atau delta. Bedanya apa? Bedanya yang alfa dia pakai predikat, yang delta tidak ada predikat setelahnya. Nah, secara bentuk kan boleh dua-duanya ya, teman-teman, secara bentuk. Jadi setelahnya more than itu diikuti kata benda aja yang dibandingkan itu boleh. Sebentar. Gimana nulis kata benda itu? Noun gitu ya. Nah, noun aja yang dibandingkan boleh. Contohnya yang Jupiter is much bigger than our planet. Itu boleh. Nah, tapi kita juga bisa bilang Jupiter is much bigger than our planet is. Itu juga boleh. Jadi setelahnya than itu kalau diikuti subjek predikat juga boleh. Nah, cuman teman-teman, kalau misalnya ada seperti ini ya, teman-teman pilih yang pasti sudah bisa, yaitu then diikuti kata benda. Ya. Nah, kenapa kok dan diikuti kata benda itu pasti bisa? Karena kalau dan diikuti subjek predikat, kita harus lihat dulu predikatnya. Ada syarat lanjutannya, teman-teman. Predikat sebelum dan setelahnya then itu harus dari kategori yang sama. Kalau misalnya sebelumnya, sorry kok sebelumnya then, sebelumnya sweeter itu sebelumnya more ya, itu dia menggunakan is, maka setelahnya itu juga harus pakainya to be, dari keluarganya to be. Sedangkan kalau yang alpha itu auxiliary does. Nah, harusnya bukan pakai is sebelumnya, itu harusnya pakai verb SIS, baru kita bisa pakai does, teman-teman. Oke, jadi yang alpha ini sebenarnya boleh secara bentuk, tapi secara pilihan auxiliary-nya yang salah. Ya, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, fructose is a monosaccharide sugar that is much sweeter than cane sugar. Kalau dikasih predikat setelahnya ya, is seperti itu. Karena sebelumnya itu to be, maka setelahnya juga to be. Tunggal, subjeknya tunggal, maka pakainya is. Kalau di sini misalnya jamak sugars contohnya ya, teman-teman, nanti pakainya are. Ya, seperti itu. Nanti kalau dibaca, fructose is a monosaccharide sugar that is much sweeter than cane sugar. Kalau diartikan, fruktosa merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis daripada gula tebu. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 10 dicoba dulu. Sorry teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. 30 detik sudah habis, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, Delta, oke, antara Bravo atau Delta, mari kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu. Ya, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat told, subjeknya adalah Alexander Graham Bell, kemudian ada conjunction that,
subjeknya he, predikatnya adalah would rather be remembered. Agak panjang ya, teman-teman. Would rather be remembered, kemudian as di situ preposisi, teman-teman, artinya sebagai. Hati-hati, ini adalah salah satu contoh tipuan yang saya maksud di awal, maksudnya jebakan di yang di awal tadi saya sampaikan. As di sini bukan artinya sama, teman-teman. Berarti ini nggak perlu gandengan gitu, nggak perlu as satu lagi ya. Teacher of the deaf. Nah, titik-titik, nah berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, yang saya bilang tadi, as di sini bukan penandanya verb di sini, teman-teman. Penandanya adalah kata would rather. Would rather itu artinya adalah lebih memilih, lebih suka. Gitu ya. Yang mana ada kata lebih di dalamnya, ada more di dalamnya. Gandengannya adalah than. Nah, sayangnya di pilihan ganda, than itu ada dua. Antara alpha atau bravo. Nah, than itu mirip kayak conjunction, teman-teman, yaitu conjunction fanboys. Ya. Nah, than itu kalau misalkan sebelumnya ada apa, setelahnya juga harus ada apa, itu harus sama, setara gitu. Atau kalau mau diikuti subjek predikat juga boleh, kan fanboys juga gitu, ya kan? Atau kalau mau diinversi setelahnya itu mirip kayak conjunction nor, fanboys nor, ya. Jadi setelahnya predikat dulu baru subjek. Itu untuk more than. Nah, di situ kalau kita lihat yang alpha itu than verb ing, yang bravo itu than as diikuti kata benda. Itu as-nya juga preposisi. Oke, jadi untuk mencari atau apakah kita butuhnya yang alpha atau yang bravo, kita cek di sebelumnya kata than-nya. Ada apa di situ yang dibandingkan? Sebelumnya kata than ada kata as a teacher. Berarti setelahnya than juga harus ada as, teman-teman. As the inventor. Sebelumnya kata than nggak ada sama sekali verb ing. Jadi jawabannya yang bravo. Ya, sorry teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih suka atau lebih memilih gitu ya, dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu dibandingkan atau daripada sebagai penemu dari telepon. Seperti itu. Kalau alpha pun nanti kalau diartikan juga nggak enak. Masa lebih memilih dikenang sebagai seorang guru dari tunanetra dibandingkan menemukan telepon. Atau dibandingkan penemuan dari telepon. Karena inventing nggak langsung diikuti objek. Kalau inventing itu gerund harusnya langsung diikuti objek. Tapi di situ ada off-nya. Kalau gitu ini artinya adalah penemuan bukan menemukan. Ya, intinya nggak bisa alpha, nggak enak diartikan, teman-teman. Secara bentuk pun juga salah dia ya. Berarti jawabannya yang bravo. Nah, untuk secara gandengan kata, materi kita hari ke-8 sudah selesai. Kemudian ada yang bertanya, paired words kalau ada dua boleh ya, Sir? Maksudnya gimana, Mister? Kalau ada dua. Di kalimat misalkan ada paired words lebih dari satu gitu ya? Nah, di kalimat itu kalau misalkan ada lebih dari satu paired words, itu sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman. Ya, tapi biasanya itu nanti dipisah dengan misalnya conjunction. Misalkan di sini ya, di sebelumnya ada between and. Itu biasanya ada koma nanti. Baru subjek predikat dan seterusnya. Ada double komparatif lagi dari double komparatif, maaf. Paired words maksud saya, gandengan kata dari kategori yang lain setelahnya. Nggak apa-apa, Mister. Tergantung yang pengen disampaikan. Tergantung makna yang pengen disampaikan. Informasi yang pengen disampaikan. Seperti itu. Jadi nggak salah kalau misalkan ada eh, lebih dari satu paired words atau gandengan kata. Maksudnya gitu, Mister, pertanyaannya? Apakah menjawab? Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silahkan japri saya. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good one, everyone. Thank you, Sir. Okay, you're welcome. Have a great day.